Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ataupun siang, ataupun selamat malam kepada Bapak Dr. Eko Sugiarto, MPD. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada diskusi melalui Zoom meeting pada hari ini adalah dalam rangka presentasi hasil observasi ilusi visual dalam karya seni yang disusun oleh yang pertama ada Onelita Lutfiansyah dengan NIM 24114210010. Kemudian yang kedua ada Marcella Hana Tiara Putri dengan NIM 24114210015. Kemudian yang tiga ada Ananda Rizky Hendayani dengan NIM 24114210024. Kemudian ada Zafira Yumna Widat dengan NIM 24114210032. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan dari Mbak Onelita Lutfiansyah untuk bab 1. Dipersilakan. Baik, Mbak Marcella Hana, saya akan memaparkan bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam berkarya seni, seniman dan desainer telah mempelajari, menerapkan, dan bereksplorasi dalam menciptakan persepsi visual pada karya-karyanya. Ilusi visual sendiri belum menjadi suatu istilah yang awam pada awalnya. Penemuan prinsip-prinsip perspektif mengawali perkembangan eksplorasi ilusi visual. Pada dasarnya, ilusi visual merupakan sebuah efek keterbatasan penglihatan kita mengenai definisi sebuah objek yang sulit untuk dipahami, sehingga secara sengaja pandangan visual semulanya pada objek bentuk yang relevan menjadi tidak relevan. Sama halnya pada era awal seni Yunani abad 5 sampai 6 ketika paradigma mimesis mulai marak digunakan oleh seniman yang menciptakan istilah pola pada zaman sekarang. Secara estetik oleh seniman dilihat dari segi estetik secara persepsi. Ilusi visual memiliki akses perkembangan ilmunya. Semula membuat gambar menggunakan visualisasi seni objek sesuai objek yang dilihatnya. Mereka menggunakan pola sehingga dalam aspek bentuk memiliki persepsi lain dari objek yang ditirunya. Pada ilusi visual, memahami sebuah objek atau karya seni yang dapat menipu mata secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat menghasilkan sebuah interpretasi luar biasa mengenai bagaimana bentuk, hasil, dan prosesnya. Sebagai contoh, sebuah objek yang terlihat acak maupun tersusun atau abstrak mempunyai gambaran objek lain di dalamnya memungkinkan sebuah bentuk baru yang tidak luput dari definisi ilusi visual itu sendiri. Namun, ilusi visual yang dituju dalam berkesenian mengacu pada paradigma estetis atau estetika seni ilusi atau bentuk. Terima kasih Mbak Lita atas pemaparannya. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang akan dipaparkan oleh saya. Ilusi secara umum difahami sebagai bagian dari studi psikologi, yaitu psikologi persepsi. Psikologi persepsi kajiannya adalah tentang persepsi dari panca indera pada organisme non-manusia dan manusia, menyangkut penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan pembau atau penciuman. Ilusi, meskipun dapat terjadi pada indera lainnya, secara lebih khusus adalah bagian dari persoalan persepsi visual, indera penglihatan mata, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat pengalaman manusia yang dianggap sebagai ilusi. Kemudian ada definisi ilusi. Kata ilusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ilusi adalah angan, khayalan, sesuatu yang memperdaya pikiran dengan memberi kesan palsu. Kemudian suatu gagasan yang keliru
suatu kepercayaan yang tidak mendasar, keadaan pikiran yang memperdaya seseorang. Menurut Webster Collegiate, ilusi adalah sesuatu yang menipu atau menyesatkan intelektual, persepsi untuk sesuatu yang ada sedemikian rupa untuk menimbulkan salah tafsir. Menurut Bimo Walgito, menjelaskan bahwa ilusi yaitu kesalahan individu dalam memberikan ilusi atau arti terhadap stimulus yang diterimanya. Orang seringkali memilusi suatu kejadian atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Dalam memilus tersebut, seringkali terjadi kesalahan karena dalam mengartikan suatu stimulus ini melibatkan perasaan dan pemikiran. Kesalahan dalam memilus stimulus ini wajar terjadi pada individu. Kemudian bisa disimpulkan, ilusi adalah suatu ilusi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Kemudian selanjutnya ada definisi visual. Kata visual dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Berdasarkan penglihatan, yaitu bentuk, sebuah metode pengajaran bahasa. Menurut Hernowo, visual merupakan tindakan melihat dengan mata. Kemudian menurut Franz M. Royan, visual adalah orang yang lebih suka menggunakan penglihatan dalam menerima informasi. Kemudian bisa disimpulkan bahwa visual adalah segala yang bisa dilihat mata, tetapi tidak memiliki suara. Kemudian ada pengertian ilusi visual. Ilusi visual didefinisikan sebagai hubungan yang terputus antara ilusi dan realitas fisik sebenarnya. Ilusi visual terjadi dikarenakan perbedaan persepsi terhadap objek, bukan sebenarnya salah dalam arti wrong, tetapi sebuah dinamika yang berbeda untuk setiap orang. Sekian dari saya, kemudian pemaparan untuk bab 3 boleh dipaparkan oleh Mbak Ananda Rizky. Dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan bagian pembahasan, yaitu ada deskripsi karya dan analisis ilusi visual pada karya. Yang pertama, karya ini berjudul The Awakened Lion, karya yang dibuat oleh Alden Jenkins berukuran 16 kali 20 inch dengan media akrilik on gesso canvas yang dibuat pada tahun 2021. Karya ini membuat mata kita itu seolah-olah melihat singa pada garis yang melengkung-lengkung. Tapi jika kita hanya fokus pada garis yang melengkung, singa itu akan terlihat sedikit kabur. Maka karya ini termasuk ilusi jarak, ukuran, kontras. Karena karya ini terdapat kontras kecerahan antara bagian-bagian yang berbeda yang membentuk garis dan bayangan latar belakang. Kemudian yang kedua itu ada karya yang berjudul Zelda the Zebra yang dibuat oleh Helga Stenzel pada tahun 2022. Karya ini pernah dipamerkan di The Other Art Fair, New York pada 2-5 Juni lalu. Karya ini termasuk ilusi perspektif, karena ilusi ini menipu mata kita dengan foto yang tampak sekilas. Jika dilihat, foto tersebut seperti seekor zebra yang sedang berdiri di padang pasir. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, yang sebenarnya adalah foto beberapa pakaian bergaris yang sedang digantung atau dijemur. Maka ini merupakan ilusi perspektif. Kemudian yang ketiga ada karya fotografi dengan ilusi yang membuat kita berpikir bahwa garis itu sejajar, tetapi terlihat mendekat di kejauhan, seperti rel kereta tersebut. Karya ini termasuk ilusi Ponzo karena saat dua garis horizontal satu di atas
dan yang lainnya berada di antara dua garis miring vertikal yang berdekatan. Garis horizontal atas akan terlihat lebih panjang dari garis yang berada di bawah, meskipun sama panjangnya. Maka karya fotografi ini disebut ilusi Ponzo. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda atas pemaparannya. Kemudian bab 4 akan disampaikan oleh Zafira. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan pada analisis ini. Kesimpulannya adalah ilusi visual atau optik pada sebuah objek maupun karya seni yang dapat menipu mata, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga menghasilkan suatu interpretasi yang luar biasa. Ilusi optik adalah bentuk penglihatan kita yang terbatas mengenai sebuah objek yang rumit untuk dipahami sehingga membentuk objek yang tadinya relevan menjadi tidak relevan. Ilusi dapat diciptakan apabila seorang mampu memanipulasi objek yang ia tiru. Dengan menganalisis beberapa karya seni, kita dapat mengerti dengan lebih baik mengenai ilusi visual, tidak hanya melalui tulisan. Melalui pembahasan dan observasi yang dilakukan juga, maka diketahui pentingnya menelaah ilusi visual dalam karya seni. Bagaimana cara kerjanya, teori-teori serta prinsip-prinsip yang mendukung analisis ilusi optik dari suatu karya. Percobaan-percobaan dapat terus dilakukan karena untuk mencapai hasil yang sempurna, karena mencoba mengerti dari tulisan saja tidak cukup untuk menganalisis maupun membuat sebuah karya seni visual, ilusi visual ke depannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Safira atas pemaparan yang sudah dapat. Sekian presentasi dan diskusi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf bila mana terdapat salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.